Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya podcast Radar Tegal Televisi bersama jurnalis Radar Tegal TV, Maiwan Dani Ristanto. Saat ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Camat Margadana, Bapak Ari Budi Wibowo SH.MH. Pak Ari, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu. Kalau tadi sudah tentang dunia pendidikan ya, saat ini kita akan membahas tentang dunia pemerintahan di daerah atau di tingkat kecamatan bersama Bapak Camat yang keren ya. Dengan tema sigap sebagai wadah komunikasi antara pihak kecamatan dengan masyarakat. Ini Pak Camat ini bisa diperkenalkan ke Jakwi Radar semua ini. Pak Camat, kenapa mengambil sigap ini Pak Camat sebagai media untuk komunikasi dengan warga, terus perkenalkan diri ke Jakwi Radar semua Pak Camat. Baik, terima kasih. Selamat siang, Jakwi Radar Tegal TV. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Wibowo, Camat Margadana Kota Tegal. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan para Jakwir Radar Tegal TV yang ada di seluruh Indonesia. Dan di kesempatan ini sesuai dengan tema tadi, apa yang menjadi tema untuk Kecamatan Margadana, memang saat ini kami sedang memasuki tahap percobaan. Kita akan menggunakan inovasi Sigap Margadana. Sigap Margadana itu silaturahmi aktif pegawai Margadana. Jadi harapannya nanti seluruh pegawai atau ASN yang ada baik di kecamatan maupun di kelurahan kita yang berjumlah kurang lebih 68 itu nanti bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksinya dengan cara mereka akan setiap harinya akan melakukan kunjungan ke masyarakat, akan kita beri waktu selama berapa jam, kemudian mereka akan melaksanakan tugas-tugas, memberikan informasi, kemudian menanggapi aduan, bahkan bisa mengevaluasi atau menampung aspirasi dari masyarakat terkait dengan program-program pemerintahan. Dan salah satu alasan kenapa saya melakukan ini karena agar teman-teman saya juga melaksanakan tugasnya juga semakin dekat dengan masyarakat. Kemudian yang kedua juga dalam sikap ini saya mewajibkan kepada teman-teman untuk memiliki HP smartwatch. Jadi saya setiap hari mentargetkan teman-teman itu untuk melangkah minimal 3.000 langkah. Artinya nanti ketika melakukan tugas ini setiap hari, tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan staminanya, kesehatannya juga selalu terjaga. Karena nanti akan berinteraksi dengan masyarakat dengan jalan kaki. Ketika 3.000 langkah tercapai dalam waktu 1 jam, oke, boleh kembali lagi ke kantor masing-masing. Dan ini juga dilakukan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk yang ada di sekretariat juga bisa menanyakan terkait dengan tugas-tugasnya teman-teman dari sekretariat. Yang ada di seksi pemerintahan, mungkin informasi terkait kependudukan, atau terkait dengan pemerintahan umum, kemudian yang ada di pemberdayaan masyarakat, yang ada di seksi pemberdayaan masyarakat, bisa terkait dengan keadaan sarana prasarana di masyarakat atau bantuan-bantuan, kemudian yang di Trantip juga mengikuti. Jadi sebuah upaya untuk lebih mendekatkan lagi teman-teman atau para ASN yang ada di Kecamatan Margadana dengan masyarakat, ditambah bonus sehat tadi. Ya, berarti itu mereka di wilayah Kecamatan Margadana, Pak Camat. Berarti mereka turun ke wilayah masing-masing. Betul. Aspirasi apa? Tidak hanya aspirasi, sekedar kumpul melaksanakan tugas. Karena ada beberapa informasi yang kadang-kadang saat ini ada di media sosial, kita perlu klarifikasi, atau ada program-program dari Bapak Wali Kota Tegal yang lagi diutamakan seperti saat ini. Misalkan kita tema mungkin minggu depan kita akan menggunakan sentral parking yang ada di alun-alun. Kita akan berikan informasi kepada masyarakat. Kadang-kadang juga di masyarakat juga masih banyak yang belum tahu. Nah, di samping kita memberikan informasi juga nanti ada masukan-masukan masyarakat, tidak hanya terkait tema yang kita bawa,
misalnya bantuan yang sering, kemudian yang atau permasalahan yang umum di masyarakat itu biasanya juga kita menemukan. Berarti Pak Camat yang turun, apa menugaskan Pak Lurah untuk juga ikut turun ke warga? Semuanya. Kita kurang lebih ada 68 ASN, tidak camat, tidak lurah, tidak sekcam, tidak seklur, kasih semuanya ASN. Kita akan wajibkan untuk bisa lebih mengerti terkait dengan tugas-tugasnya. Cara melakukan monitoringnya gimana? Dia turun apa enggak? Kan kita nggak tahu ya. Betul. Ya. Kecuali Pak CCTV berjalan. Ya, saat ini terima kasih ini masukannya memang sudah kami juga sedang berupaya. Kenapa sampai sekarang kita belum launching, kita masih trial karena saat ini terima kasih ini dukungan dari Universitas Syarikat Negeri. Ya. Kami bekerja sama di LPM-nya. Saat ini kami sedang dibuatkan aplikasinya. Jadi ini masih ada sinkronisasi aplikasi. Nah, ketika sinkronisasi di aplikasi ini, kita langsung muncul laporannya nanti melalui web. Jadi ketika kita ini terkonek nanti, dan web ini nanti juga web kecamatan juga akan lebih kita aktifkan lagi dengan adanya ini. Setelah aplikasi tadi dengan Universitas Syarikat Negeri sudah selesai dibuat dan menurut kami sudah sesuai, nanti baru kami laporkan ke Diskominfo untuk kita sesuaikan di website kami yang ada di kecamatan. Jadi nanti pemantauannya setiap hari ada laporannya, apa yang ditemukan di masyarakat, apa informasinya itu. Harapannya seperti itu. Itu sinkron sama media sosial nggak, Pak? Nanti ketika mereka harus diposting apa, harus dilaporkan apa, cukup video apa diposting, kan mungkin kalau hanya dilaporkan di grup atau dengan Pak Camat tadi via kan hanya foto video yang tahu. Tapi kalau posting media sosial kan masyarakat juga tahu. Apa perlu seperti itu, apa cukup pantauan aja? Ini masukan bagus. Sementara laporan itu kan kami masukkan ke website kami dulu, karena dari aplikasi tadi biar terkonek, tersinkronkan dengan website, baru nanti apakah akan muncul di medsos-medsos yang ada di kecamatan maupun kelurahan, kami masih belum mengarah ke sana. Tapi kedepannya sepertinya sih harus seperti itu, karena apapun yang menjadi tugas kami di masyarakat, apa yang kami kerjakan, kami juga ingin menginformasikan. Kami ingin juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh, kami para ASN di Kecamatan Margahayan melaksanakan tugasnya seperti ini. Jadi ada saatnya kita bekerja juga harus kita informasikan kepada masyarakat. Artinya memang semua aspirasi masyarakat harus diserap oleh pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Harapannya seperti itu. Ya. Harapannya seperti itu. Jadi ada aduan, kita bisa menindaklanjuti secara berjenjang. Ketika memang itu dalam batas kewenangan Pak Lurah bisa menyelesaikan, kan sudah muncul di website kecamatan. Ketika memang perlu atensi dari camat, pasti akan kita selesaikan. Bahkan ketika memang permasalahan itu perlu atensi dari pimpinan, Pak Sekda atau Pak Wali Kota, atau bahkan perlu dari dukungan Bapak Ibu Dewan, kita akan berusaha dorong informasi-informasi dari masyarakat. Semakin menarik Jauh Radar perbincangan kita saat ini, semakin siang semakin panas ya perbincangannya, bukan cuacanya. Kalau di sini dingin. Kita lanjut setelah break berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Jakwir Radar di podcast Radar Tegal Televisi bersama saya Mewan Denistanlo, jurnalis Radar Tegal Televisi, dan kembali lagi ke Pak Camat ya, Jakwir Radar. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di wilayah Kecamatan Margahayan. Ini
mekanisme penyelesaiannya, alurnya seperti apa Pak Camat? Ketika ada permasalahan di mana kemarin rumah roboh, kemudian ada kasus banyak lagi banjir misalnya, itu gimana Pak? Jadi mekanismenya ya tidak terlalu ini di masyarakat karena alhamdulillah di Margadana juga sistem kemasyarakatan juga sudah berjalan dengan baik. Kami sangat berterima kasih dengan LKK yang ada, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, RT, RW, kemudian ada LPMK, PKK, ada Karang Taruna juga yang selalu memberikan support terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Terkait dengan tadi, ketika ada hal di masyarakat, memang biasa ada informasi awal dari masyarakat, dan selama ini alhamdulillah tidak pernah ada masalah-masalah yang terlalu penting. Penting artinya tidak bisa diselesaikan lah. Semua bisa diselesaikan di level bawah. Hanya permasalahan tertentu, ada yang harus mendapat atensi, mungkin juga bisa terkait dengan kewenangan. Kewenangan mungkin kewenangan Pak Lurah atau kewenangan saya sebagai camat di sana. Jadi untuk alhamdulillah permasalahan dukungan masyarakat, baik tokoh masyarakat, LKK di Kecamatan Margadana berjalan dengan baik. Itu berjenjang dulu enggak? Seperti kemarin yang anjing ya, kayaknya ada pemeliharaan anjing itu. Oh ya. Itu dari tingkat RT kayaknya, tingkat RT, tingkat RW mengadu ke kelurahan, benar kecamatan fasilitasi kayak gitu, apa bagaimana Pak? Betul. Kalau kita ambil contoh kasus kandang anjing yang ada di Kelurahan Kalikangse itu kan sebenarnya permasalahan juga sudah dimediasi di tingkat RW. Di tingkat RW sudah, kemudian kemarin memang naik ke tingkat Pak Lurah karena ada tuntutan, keinginan, harapan dari warga yang mungkin dampaknya yang tadinya hanya satu RT kemudian meningkat menjadi satu RW, bahkan ada dampak yang dirasakan berbeda RW. Jadi kemarin juga karena di seberang jalan itu kan yang berbeda RW itu merasakan dampaknya, sehingga permasalahan ini harus diselesaikan di level kelurahan. Tapi ketika kami mendapatkan permasalahan seperti itu, alhamdulillah kami juga tadi masyarakat juga sudah kompak. Kami ada di level kelurahan, ada Babinsa, Babin Kamtibmas juga, kita bersama-sama berusaha mengurai permasalahan di masyarakat. Bahkan kemarin sebelum sampai di penyelesaian dengan Forkopincam, alhamdulillah permasalahan di Kalikangse sudah selesai. Jadi pemilik kandang itu sudah memindahkan hewannya, tidak di situ lagi. Jadi permasalahan belum sampai ke kami tapi sudah diselesaikan dengan baik. Artinya sudah selesai Pak? Sudah selesai. Sudah tidak ada hewan lagi yang mengganggu di masyarakat. Itu warga kalau bencana sendiri gimana Pak? Kan Margadana sering banjir ini. Itu gimana itu? Baik. Cara penyelesaiannya Pak? Kalau bencana, kami dari 7 kelurahan ada beberapa kelurahan yang memang menjadi sasaran. Yang pertama ada di Kelurahan Sumur Panggang, kemudian di Kelurahan Kerandon dan Kelurahan Kalikangsa. Tipikal permasalahan juga berbeda-beda. Ketika di Kelurahan Sumur Panggang terjadi biasanya pada saat kejadian. Ketika hujan terjadi, biasanya terjadi deras di sebelah selatan Kota Tegal, di wilayah kabupaten itu, sehingga airnya akan mengalir ke utara. Nah, di wilayah Sumur Panggang ini yang kebetulan bersebelahan dengan Sungai Kemiri ini akan dampak. Dan ada juga saluran kecil, saluran apa namanya itu ya, saya lupa, itu yang melintas juga, yang di wilayah RW 1 itu juga menimbulkan dampak. Jadi khusus di Kelurahan Sumur Panggang di wilayah RW 1 itu merupakan daerah yang rawan genangan air, karena biasanya dari luapan Sungai Kemiri, kemudian dari saluran tadi yang berasal dari Kabupaten Tegal. Ketika terjadi permasalahan di Sumur Panggang, alhamdulillah tidak terlalu lama genangan air. Genangan air kita bisa hitung kurang lebih 12 jam. Ketika memang sungai sudah bisa menampung, air akan dengan sendiri akan masuk. Nah, selama tahap genangan ini kami yang ada di wilayah bahu-membahu, kami juga menyiapkan beberapa tempat untuk barangkali memang
masyarakat butuh tempat untuk mengungsi, ada beberapa tempat ibadah, beberapa rumah masyarakat yang bisa digunakan untuk tempat mengungsi. Bahkan di kecamatan kami ada di pendopo yang sering kita gunakan karena di belakang kecamatan juga sering terdampak. Dan biasanya juga ada uluran dari donatur-donatur ketika kejadiannya malam, pengungsi ini dari dini hari sudah di sana, kita tanpa menginformasikan, tahu ada yang menyiapkan untuk makan pagi itu. Nah, kemudian untuk wilayah Krandon Kaligangsa ini kadang-kadang yang unik karena biasanya kejadiannya setelah di Kelurahan Sumur Panggang surut, nanti baru di Kelurahan Krandon dan Kaligangsa. Ini juga kiriman dari selatan. Dan terakhir memang wilayah yang terdampak untuk di wilayah Kelurahan Kaligangsa itu di wilayah RW 6 khususnya. Kemudian di Krandon itu yang sering terdampak di wilayah RW 4. Itu juga sangat tinggi. Kami dalam menangani genangan ini juga ketika genangan lebih dari 1 hari 2 hari, dengan sendirinya kami memang sudah mempersiapkan beberapa titik yang akan kami gunakan sebagai dapur umum untuk masyarakat. Untuk lokasi titiknya kami sudah patenkan. Jadi kalau di Kaligangsa itu ada 2, di Krandon ada 1. Krandon itu biasanya kami juga dengan BPBD, sinergi dengan BPBD sudah menentukan titik di mana dapurnya, kemudian juga disupport oleh dinas sosial. Kemudian di Kelurahan Kaligangsa juga sama, support BPBD, support dinas sosial, tapi karena keterbatasan peralatan ini masyarakat menyiapkan sendiri titik-titik mandiri yang kemudian oleh BPBD dan dinas sosial juga akan disupport logistiknya untuk permakanannya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ketika ada genangan di sana juga bisa terselesaikan dengan baik, karena pemerintah Kota Tegal juga begitu ada genangan dari PU juga langsung sigap mengeluarkan armadanya untuk penyedotnya juga tidak main-main. Kita ada 3 armada yang langsung turun, beberapa titik-titik yang memang menjadi titik rawan untuk genangan itu akan dilakukan penyedotan langsung. Penyedotan di titik kemudian langsung kita masukkan ke saluran sehingga itu bisa langsung mengurangi debit air yang saat itu terjadi. Jadi alhamdulillah untuk penanganan bencana genangan air yang ada di Kecamatan Margadana khususnya di 3 kelurahan selama ini juga sinerginya masyarakat dan OPD yang ada di Kota Tegal dan bahkan dari pihak lain juga banyak yang memberi atensi. Berarti di 3 daerah itu hanya bisa ditanggulangi, Pak. Kalau diantisipasi belum bisa. Kemarin kan di Krandon juga udah mulai pengerukan aliran air yang buat air biar nggak tergenang, itu gimana ya, Pak? Dalam rangka antisipasi kemarin di awal tahun 2026 kami sempat melakukan kegiatan kerja bakti massal yang alhamdulillah dihadiri oleh Pak Sekda, kemudian ada beberapa Bapak Ibu anggota DPRD Dapil Margadana yang hadir di kegiatan kerja bakti itu. Harapannya kita bisa memitigasi permasalahan kenapa kok selalu terjadi di sini. Memang beberapa temuan di lapangan juga kami menemukan beberapa titik saluran yang tidak terhubung dengan baik dan sarana-sarana mungkin yang sudah memasuki masa perbaikan, mungkin pemeliharaan dari saluran itu yang harus diperbaiki. Dan kemarin sudah ada dari pimpinan, baik dari DPRD Pak Sekda juga sudah punya gambaran baiknya nanti ke depan untuk Kelurahan Krandon di RW 4 seperti apa, di Kelurahan Kaligangsa seperti apa. Harapannya langkah antisipasi ini bisa diselesaikan oleh pemerintah kota dengan secepatnya. Artinya bencana sudah diantisipasi, permasalahan warga sudah diantisipasi, Pak. Ini balik lagi ke Adminduk ini, Pak. Kan di kecamatan ada pelayanan paten ya, Pak. Itu pelayanan paten apa, Pak? Terus itu ada inovasi nggak bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan paten yang cepat itu? Jadi kalau pelayanan paten itu kita start di tahun 2014, jadi pelayanan terpadu. Kita lebih kepada hasilnya sekarang bisa dirasakan masyarakat melalui
layanan e-kelurahan. Jadi masyarakat bisa menerima layanan tidak harus menunggu lama. Mungkin waktunya timelinenya 1 kali layanan 5 menit. Masyarakat tinggal datang ke kelurahan untuk meminta layanan apa, kemudian bisa diselesaikan langsung. Bisa diselesaikan langsung, menunggu pejabat yang menandatangani pun sesuai kewenangan. Ketika Pak Lurah tidak ada, tidak harus Pak Lurah, tidak harus Pak Camat. Ada para kasih atau para seklur atau sekcam yang berwenang menandatangani itu, pejabat. Artinya udah cepat ya Pak, inovasinya cepat sekarang ya? Cepat. Untuk paten kita sudah lama, dari tahun 2017 untuk paten di Kota Tegal, e-kelurahan khususnya tanda tangan elektronik itu udah uhui boy. Job Creator itu seputar penyelesaian masalah yang ada di Kecamatan Margadana dan udah dilakukan komunikasi yang cepat antara pihak aparat kelurahan maupun kecamatan di wilayah Kecamatan Margadana. Dan tentunya permasalahan pun akan banyak ya. Permasalahan di masyarakat itu banyak. Gak hanya persoalan banjir maupun kandang anjing dan lain-lain masih ada. Jadi nanti kita akan lanjut di podcast di session berikutnya. Kita break dulu untuk session ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Jaguar Radar di podcast dengan bersama Radar Tegal Televisi. Kita akan mengupas tentang kalau tadi sudah tentang contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Margadana dan sudah diselesaikan Pak Camat. Saat ini kita akan bahas tentang pembangunan di wilayah Kecamatan Margadana ini. Pak Camat ini bagaimana kan sekarang ini kan Kecamatan Margadana kan udah berkembang nih pembangunannya. Ini bagaimana kecamatan mendukung proses pembangunan? Ada lagi yang lagi ramai yang Hotel Margadana yang dibangun itu gimana itu? Kemudian ada lagi kayaknya ada banyak sentral UMKM di lapangan Sumur Panggang. Itu bagaimana Pak mendukung proses pembangunan dan UMKM di wilayah? Dinamika perkembangan Kecamatan Margadana alhamdulillah di bawah kepemimpinan beliau Bapak Wali Kota Tegal, khususnya di periode kedua ini, khususnya di wilayah Kecamatan Margadana yang memang awalnya daerah yang baru bergabung. Kalau dulu kita kan memang baru bergabung terlambat ya, sehingga memang ada sedikit ketertinggalan. Tapi beberapa belakangan ini juga sudah mulai terlihat beberapa pembangunan yang kalau kita lihat di beberapa kelurahan, khususnya di Kelurahan Margadana, Kelurahan Caban, Kelurahan Krandon, bahkan Kaligangsa juga sudah Pesurungan Lor sudah mulai tumbuh beberapa perumahan-perumahan yang segmennya juga ada yang segmen menengah ke atas, ada yang khusus untuk masyarakat yang dengan berpenghasilan rendah. Jadi ada rumah subsidi juga. Pembangunannya juga terlihat banyak. Kita bisa terlihat selama saya menjadi camat itu di Kecamatan Margadana bahkan sudah hampir 2 RW kalau di Kelurahan Margadana itu berkembang. Jadi dulu RW-nya sampai 11, sekarang sudah 13. Kalau di Margadana, jadi potensinya itu kelihatan. Kemudian di Kelurahan Caban juga sudah membentuk 1 RW, RW 5 di Kelurahan Cabawan, bahkan di RW 4 Kelurahan Pesurungan Lor juga murni satu perumahan yang ada di wilayah itu. Jadi perkembangan dinamika yang ada memang Kecamatan Margadana ini menjadi daerah sasaran untuk pengembangan kota, karena kita juga masih banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan khususnya oleh para pengusaha ini, khususnya investor. Ini juga
saya sampaikan di sini juga karena berapa kali Pak Wali juga sudah menyiapkan beberapa program yang luar biasa. Kita juga sudah melakukan pendataan aset-aset tidak hanya pemerintah kota, tapi aset-aset masyarakat yang berada di pinggir jalan. Iya. Yang ada di pinggir jalan itu kita sudah data siapa pemiliknya. Bahkan oleh DPM PTSP sudah dilengkapi, tidak hanya statusnya, pemiliknya, luasnya, tapi KBLI-nya juga udah ready karena di sepanjang jalan Dr. Cipto Mangunkusumo itu memang peruntukannya memang untuk pedagang jasa. Jadi sebuah upaya dari pemerintah kota yang ingin menjadikan Kecamatan Margadana ini sebagai awal masuk kota Tegal kan memang harus dan memang fasilitas itu sudah didorong oleh Bapak Wali Kota Tegal dan harapannya nanti kita ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk hal-hal lain dinamikanya juga kita juga sangat berharap pertumbuhan yang ada tidak hanya tadi perumahan, ada beberapa tempat usaha yang ada di beberapa kelurahan, misalkan kita lihat di Pesurungan Lor, pabrik, kita bisa lihat beberapa pabrik Jalingkut, kemudian ada tempat usaha yang lebih kepada permainan anak juga, dan saya selalu monitor, artinya ketika ada sebuah tempat usaha, dampak apa yang akan diterima oleh kecamatan. Selama ini kami monitor, alhamdulillah hampir banyak, ya tidak mayoritas, karena juga penerimaan pekerja itu juga melalui tahapan seleksi ya, ada yang masuk ada yang enggak, dan itu juga banyak dari warga kita. Bahkan saya juga sampaikan kepada para HRD-nya, kemudian saya bisa memberikan usulan terkait dengan karyawan, calon karyawan. Bahkan saya pernah memasukkan hampir semua yang ada di kategori pengangguran terbaik itu saya usulkan untuk masuk bekerja, dan alhamdulillah ada beberapa yang bisa diterima untuk bekerja di sana. Jadi dampaknya juga positif juga untuk masyarakat di Kecamatan Margadana. Artinya Kecamatan Margadana tidak tertinggal dari kecamatan yang lainnya, Pak? Ya, saat ini kita sedang berusaha mengejar. harus Ya, Pak. Harus mengejar. Kalau untuk generasi muda sendiri gimana, Pak, ini di Kecamatan Margadana ini? Nggih. Potensinya yang perlu diangkat ini, Pak. Nggih, generasi muda alhamdulillah kita ada beberapa wadah keanggotaan khususnya yang ada, kita lihat beberapa komunitas-komunitas, apalagi yang diayomi oleh pemerintah. Ada Karang Taruna kita punya Karang Taruna Kecamatan Margadana yang ketua kecamatan juga sangat giat, yang ya selama kepemimpinan saya juga sangat support membantu tugas-tugas pemerintahan. Karang Taruna Kelurahan juga sudah bisa terlihat ketika saya masih awal menjadi camat juga masih bingung dengan bagaimana harus berperan. Karang Taruna sekarang kita banyak pelibatan. Pada saat COVID juga kemarin awal-awal itu ya, kita juga banyak pelibatan, bahkan untuk kegiatan-kegiatan ini di Gerobokan Sampah yang lagi ini juga akan saya siapkan sentuhan-sentuhan untuk bagaimana generasi muda khususnya yang ada di Karang Taruna ini bisa lebih aktif. Dan di beberapa komunitas kita juga masih monitor komunitas-komunitas pemuda, ada mungkin yang melalui ormas, ada yang juga berdasarkan basic komunitasnya, misalnya ada budayawan, ada yang pemuda juga, kita juga mendorong untuk memberikan hal-hal yang baik untuk Kecamatan Margadana. Artinya Jago Radar, Pak Camat sudah melakukan segalanya untuk Kecamatan Margadana. Jadi upaya itu harus kita dukung, terutama warga di wilayah Kecamatan Margadana. Bagi Jago Radar yang membutuhkan informasi seputar podcast Radar Tegal Televisi, bisa nanti WA di nomor yang tercantum di layar. Bagi yang ingin pasang iklan juga boleh nih di nomor yang akan dipasang, nanti kita akan putar di seputar podcast dan program-program yang ada di Radar Tegal Televisi. Pak Camat, ini kembali ke Pak Camat Jago Radar ini. Tantangan sendiri selama memimpin wilayah kecamatan itu apa? Kayaknya udah lama sekali ya. Hampir 2 periode kayak. Tantangannya apa ini? Tentunya ada suka duka ketika menjadi Camat Margadana, selain tadi banjir, apalagi ini? Semuanya suka.
Iya. Kalau dukanya itu bumbu kecil lah kalau duka, karena apa ya, ketika kita bisa mensyukuri atas semua yang menjadi tugas kita, ya duka hanya sekedar pelengkap aja. Dan saya sangat apa ya, sangat senang selama bertugas di Margadana, karena kalau bicara tantangan tadi, saya mendapat dukungan ketika ada hal-hal mungkin yang perlu saya selesaikan. Saya komunikasikan dengan pihak-pihak stakeholder yang ada, bahkan kita juga melibatkan unsur pentaholik, semuanya mendukung. Jadi kalau tantangan ini sebenarnya sudah apa ya, sudah selesai. Tinggal bagaimana nanti wilayah Kecamatan Margadana kita biar bisa sejajar dengan kecamatan lain di Kota Tegal. Jadi kalau tantangannya lebih kepada regulasi yang ada di pemerintah Kota Tegal, kita ingin ada beberapa sisi di wilayah kecamatan kami yang harapannya bisa menjadi tempat pertumbuhan-pertumbuhan baru ya. Tadi kayak saya spill perumahan, masih hanya sebagian saja yang lahannya masih kuning. Kita harapkan nanti Margadana bisa kuning. Kalau udah, itu udah kita bisa mengejar ketertinggalan ya, menjadi sebuah kawasan yang mungkin maju, berkembang. Ya seperti kalau kita ambil contoh di salah satu kelurahan ada yang partisipasi rendah juga, ketika tantangan itu terjawab, saya yakin udah selesai permasalahan itu. Udah selesai. Di situ aja juga kan ada warteg juga ya Pak? Di Ada. Cabawan itu. Ada. Bagaimana itu cara pemberdayaannya Pak biar ada kontribusinya buat kecamatan sendiri Pak? Oke. Hampir setiap bulan, khususnya mereka mempunyai kebiasaan setiap Kliwon. Kliwon itu Jumat Kliwon khususnya, Jumat Kliwon, banyak saudara-saudara kita yang dari perantauan itu akan kembali lagi. Dia di wilayah Kalikangsa, Kerandon, Caban itu kembali lagi. Mereka punya sebuah kebiasaan akan nyekar, akan berkunjung ke makam-makam leluhurnya, kemudian di malam itu setelah melakukan nyekar, malam itu biasanya mereka juga melakukan perkumpulan. Ada yang melakukan arisan, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan mungkin apa di masyarakat. Nah, momen-momen seperti itu sangat kami manfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan Kota Tegal, bahkan untuk program Kota Tegal. Seperti contoh, saya pernah sampai ikut arisan, ikut arisan, kemudian ketika kita ada program stunting, mereka juga support. Kita nih ada stunting, penanganan stunting di tahun 2023, banyak juga dari saudara-saudara kita yang kita juga support, karena ini juga tidak usah jauh-jauh untuk tokoh masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di rantauan. Kamu warga kelurahan mana? Silakan kamu ngurusin yang ada di kelurahan kamu. Mereka juga sangat mendukung terkait dengan ide-ide program-program yang kita berikan. Jadi kita harus memahami ritmenya, momennya untuk teman-teman warteg ini ya, saudara-saudara kita yang ada di sana itu. Kalau pas lagi Jumat Kliwon, kita pasti sering ngobrol. Jadi artinya ada kontribusi juga ya Pak? Ke masyarakat ada banyak. Tidak hanya tadi stunting, juga ketika ada yang misalkan seperti, mohon maaf kemarin kita juga ada rumah roboh, ketika kita sounding itu juga bisa. Begitu ada satu paguyuban dengar apalah nanti juga mensupport, tiba-tiba support seperti itu. Kalau ini Pak Camat, ini kan di wilayah Kecamatan Margadana masih kental dengan dunia sedekah bumi ya. Ini kan bulan depan udah mulai Juli itu. Beberapa kelurahan menyelenggarakan sedekah bumi. Itu tanggapannya gimana? Pelaku kecamatan itu mensupport apa bagaimana? Ini karena kan tradisi yang harus dilestarikan ini kan tiap tahun itu Pak. Gimana Pak itu terkait sedekah bumi Pak? Kondisi sekarang sedekah bumi itu malah semakin ramai. Iya. Ketika awal saya hanya mengalami Kaligangsa, Cabawan, Margadana, Kalinyat Kulon. Iya. Sekarang Kelurahan Kerandon, Kelurahan Sumur Panggang pun juga mengadakan sedekah bumi. Jadi di Kelurahan Kerandon pun bahkan
selain ada pengajian juga ada budayanya. Kalau di Kaligangsa memang budayanya ya awalnya biasa kegiatan pengajian kemudian dilanjutkan dengan budaya. Jadi kalau kami dari pemerintah sangat mendukung ya untuk pelestarian budaya karena sedekah bumi itu kegiatan yang sudah turun-temurun dari dulu, dan kalau kita runut ke belakang mungkin wilayah di Kecamatan Margadana dulu mungkin banyak sawahnya, sehingga melakukan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kegiatan ya tadi pengajian, kemudian ada juga kegiatan budaya yang tujuannya melestarikan budaya. Dan memang di sana ketika masyarakatnya ya seperti tadi yang sebelumnya tidak mengadakan, sekarang juga banyak. Tadi Sumur Panggang sudah mengadakan, kemudian di Kerandon sudah mengadakan, yang tadinya mungkin hanya pengajian saja, sekarang juga masyarakat juga sangat mendukung. Artinya di Margadana ada semua ya Pak, budaya ada. Sekarang peningkatan generasi muda ada, pembangunan oke. Artinya semua lengkap di Kecamatan Margadana. Jagoan Radar yang ingin main-main ke Kecamatan Margadana silakan. Apalagi nanti ketika ada perayaan sedekah bumi bulan depan ya, bulan 1 Suro kalau dalam kalender Jawa. Ini nggak terasa Pak Camat udah 1 jam ini kita ngobrol. Udah 1 jam. Asik ya. Mungkin ada lain kesempatan lagi kita bisa ngobrol dengan Pak Camat. Yang mungkin pengen ketemu Pak Camat silakan main ke Kecamatan Margadana, Jagoan Radar. Ini terakhir ini Pak, ada pesan dan harapan terkait peningkatan komunikasi dengan warga di wilayah Kecamatan Margadana biar semakin maju dan berkembang Pak Camat. Monggo closing statement Pak Camat. Terima kasih ini untuk khusus warga Kecamatan Margadana. Mungkin saya sangat berterima kasih selama ini dalam pelaksanaan tugas, sangat terbantu, dan inovasi yang akan saya lakukan ini adalah sebagai bentuk dari penyempurnaan ya, memang bukan penyempurnaan tapi bagaimana pertanggungjawaban kami terhadap tugas-tugas kami. Dan selama ini memang komunikasi sudah baik, tapi baru di level mungkin beberapa pejabat. Nah, dengan kegiatan ini harapannya ke depan segala informasi baik dari pemerintah kepada masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik, atau kebalikannya ketika ada dari masyarakat bisa kami tampung dengan baik sehingga kami bisa meneruskan informasi ini kepada pimpinan. Dan selama ini juga saya sangat berterima kasih untuk warga-warga yang ada di wilayah Kecamatan Margadana, tokoh masyarakat, para stakeholder yang ada, Forkopincam yang sangat mendukung, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Babin Kamtipmas, Babin saya mendukung para lurah. Ini melaksanakan tugas-tugas kami yang ada di pemerintahan yang ada di wilayah. Kemudian juga unsur pentaheliknya juga kita juga jalan di sana untuk mensupport semua kegiatan yang ada di masyarakat. Harapannya nanti ke depan saya harap juga mohon untuk selalu mendapat dukungan masyarakat agar supaya tugas-tugas kami baik yang ada di kecamatan dan kelurahan bisa kami selesaikan dengan baik. Demikian podcast kita Jagoan Radar. Terima kasih Pak Camat Margadana, Pak Ari Budi Wibowo. Sama-sama. Nah, semoga tidak kapok ke studio Radar Tegal. Pasti ditunggu undangannya lain lagi. Ya. Oke. Insya Allah nanti akan kita undang lagi ketika ada yang perlu dibahas. Oke, terima kasih podcast kita pada siang hari ini bersama Camat Margadana. Mungkin nanti bisa podcast lagi dengan camat-camat yang lain. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selaku jurnalis Radar Tegal Televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.